teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya DJ Gita Dan saya DJ Kevin di acara yang akan membuat 10 menit di hari Minggu kalian lebih menyenangkan dengan belajar bahasa Korea lewat lagu-lagu terbaru K-pop di Kampus K-pop. Nah, Kev, hari ini nggak apa-apa ya kita bahas lagu dari idol grup cowok lagi nih. Silakan, nggak apa-apa. Kan buat kalian semua ya, nggak apa-apa lah ya. Gue menyerah Boleh gitu lah ya. Nah, jadi lagu yang akan kita bahas hari ini nih ya guys adalah dari suatu grup yang baru saja merilis album baru mereka berjudul Semicolon nih. Album ini sendiri rilisnya itu 4 bulan setelah mini album ke-7 mereka yang berjudul Henggaren ya. Oh, jadi idol ini semangat banget nih ya untuk menghasilkan album dalam waktu yang sangat berdekatan ya nggak sih? Nah, hati mereka kayaknya buat para fans banget nih ya. Pokoknya semuanya untuk para fans nih untuk ya. fans, langsung cepet-cepet gitu kan ya. Biar nggak pada nunggu gitu ya nggak sih? Setuju banget nih ya. Album ini sendiri ya guys, nantinya akan berisikan 6 lagu dan title track mereka itu Home Run ya, akan kita bahas di Kampus K-pop hari ini. Oke, jadi para Carrots mana suaranya ya? Yuk langsung aja kita bahas lagu dari idola kalian, Home Run by Seventeen. Ngebut ya. Tapi rame gini tuh jadi kayak gak kosong. Oh ya nggak sih? Ini memandang ke semua arah ada member ya. Arah sana ada yang ganteng, sini ganteng, sana ganteng. Puas matanya ya. Puas. Hoshi. Tinggi ganteng deh, tinggi ganteng. Nggak usah diomongin. Aduh, mereka tuh banyak, visualnya bagus semua. Semua masih pada ini ya, lebih kecil daripada kita kan? Kayaknya ya. Idol-idol zaman sekarang tuh bisa dilihat, bisa dibilang mungkin jauh lebih kecil daripada kita. Sebenarnya dongseng-dongseng semua. Tapi nggak apa-apa deh, gue manggilnya Oppa juga nggak apa-apa ya. Tetep ya. Kayak Hoshi Oppa gitu. Hoshi Oppa. Padahal dia pasti jauh lebih muda dari gue kan. I can't stop feeling. I can't stop feeling. Eksekusi nih leader. Charisma leader. Dogyeom main vokal deh kayaknya. Dogyeom main atau lead gitu ya, bareng-bareng sama si Seungwon ini. Satu persatu tuh kan loncat ya. Nah iya, kalau grupnya banyak, koreografinya tuh bisa digitu-gituin. Bener. Apa sih, canon gitu ya namanya. Dance break ya ini ya. Hoshi nggak keluar lagi. Ajun. And play. Ini home run tapi kalau diperhatiin agak catur-catur ya ini samping-sampingnya ya. Kayak Broadway gimana gitu ya, 90s New York. Tapi judulnya home run. Mari bersenang-senang, hidupku adalah home run. Capek. Loncat-loncat soalnya tadi ya. Nah, jadi untuk pembahasan yang pertama mungkin kali ini kita nggak akan membahas lirik nih ya, tapi akan lebih membahas macam-macam olahraga apa aja sih yang bisa dibilang cukup populer nih ya di Korea. Betul, jadi seperti judul dari lagu ini,
home run kan merupakan suatu istilah yang dipakai saat olahraga baseball atau baseball ya yang kita kenal ya. Kalau si pemukul bolanya itu memukul bolanya sangat jauh nih guys ya. Jadi sehingga dia bisa muterin satu lapangan balik lagi sampai home base-nya dia tanpa ada halangan dari tim lawan nih. Bener banget. Nah baseball ini nih ya kalau di Indonesia itu berarti kayak main kasti. Exactly. Ya. Sering banget nggak sih waktu SD itu main kasti? Dan kasti itu cuma berhenti sampai SD doang. Ya, kayaknya SMP SMA nggak pernah main ya. Enggak deh, SMA gue nggak pernah main. Bener-bener cuma SD doang nih ya. Nah, baseball ini sendiri kalau di Korea itu sangat populer nih ya guys. Bahkan sampai ada pro baseball ya nih di Korea. Betul. Jadi setiap tim baseball di Korea itu biasa mempresentasikan suatu daerah yang ada di Korea nih. Dan juga biasanya disponsori oleh satu perusahaan besar di Korea gitu. Jadi lu pernah nonton langsung nggak nih gitu? Gue jujur pernah nonton langsung nih beberapa kali nih ya. Waktu itu di Busan ya. Busan itu nama timnya sendiri itu adalah tim baseball Giants. Yaitu Lotte Giants nih ya. Terkenal banget ya. Terkenal banget nih ya. Sebenarnya jujur nih ya, gue sebenarnya nggak ngerti nih ya aturan main baseball itu seperti apa. Cuman euforia nonton baseball di Korea tuh kerasa banget. Kayak makan ayam sambil minum bir, terus yel-yelnya, terus kita bikin bando-bandoan pakai balon gitu tuh euforianya kerasa banget. Jadi walaupun nggak ngerti permainan baseballnya, tetap semangat gitu loh, kayak tetap Ini lu berarti udah lama dong ya waktu lu masih di Busan ya? Nggak pernah nonton di Seoul by the way. By the way, gue kan rumahnya sebelahnya persis ya. Oh iya? Baseball itu ya. Terus sebenarnya lu pernah nonton nggak nih? Nah, gue juga sebenarnya pernah nonton, tapi gue nggak nonton di situ sih. Gue nonton di stadion yang lain ya. Cuman, nah gue tuh nonton akhir-akhir ini nih gitu. Jadi beda. Kalau lu kan bilangnya masih bisa makan-makan ya juga segala macem ya. Karena ada pandemi ini, jadi jumlah penontonnya itu jauh lebih sedikit. Dibatasin gitu kan. Terus habis itu udah nggak boleh makan lagi dong. Iya. Padahal serunya sebenarnya di situ. Sebenarnya di situ serunya kan. Sayangnya sih itu sih. Cuman boleh makan di luar, ada stand-stand gitu. Tetap kalau makan sambil social distancing semuanya gitu. Benar. Oke. Nah, selain baseball nih ya guys, sepak bola, volley dan juga basket merupakan beberapa dari olahraga bola yang populer juga nih ya di Korea. Bahkan kalau olahraga basket nih misalnya nih ya, tim basket dari universitas-universitas saja itu sudah banyak nih fansnya nih. Bentar, volley juga kok. Oh, volley juga. Maaf ya, ada bekas atlet volley di sebelah saya ini. Nggak sampai atlet ya. Mungkin yang dulu pernah nonton replay 1994 nih ya, familiar dengan pemain utama ceweknya itu yang ngefans sama salah satu atlet pemain basket dari Universitas Yonsei nih ya. Itu dari dulu sampai sekarang itu masih sama seperti itu ya, antusias para fans olahraga di Korea. Nah, lalu yang akan kita bahas selanjutnya adalah liriknya nih ya. 구회말 two out yodo. Walaupun sudah ada two out dalam inning atau putaran ke-9 bawah, gitu ya. Oke, jadi di sini sebenarnya kita mau ngajarin atau mungkin lebih ngingetin ke kalian sih ya cara pembacaan angka nih ya. Cuma sebelumnya kita lanjut ke pembahasan tersebut nih ya, mungkin pada bingung nih arti dari lirik barusan itu sebenarnya apa sih? Coba Gita, boleh dijelaskan? Ini agak panjang nih ya guys penjelasannya, jadi mungkin bisa bawa note, siapin note gitu nih ya. Nah, jadi dalam permainan baseball nih ya, biasanya ada 9 inning atau putaran nih ya. Inning itu artinya putaran. Setiap putaran itu dibagi menjadi atas dan bawah. Bagian atas ini biasanya dimainkan oleh tim lawan, dan bagian bawah itu biasanya dimainkan oleh tim tuan rumah nih. Nah, dalam lirik lagu ini itu adalah sudah ada 2 out dalam putaran ke-9 bawah nih ya. Karena bawah itu berarti tim tuan rumah yang lagi bermain nih guys. Jadi karena 9 bawah, jadi tim tuan rumah lagi bermain nih ya. Dan tim tuan rumah ini bisa dibilang ya para member Seventeen ini nih ya. Jadi si tuan rumahnya ini si Seventeen-nya. Iya, gitu bener. Lagi bermain. Terus gue lanjutin nih. Jadi dalam permainan baseball itu, kalau si pemukul bola tidak bisa memukul bolanya, istilahnya yang dipakai itu adalah out nih ya. Dan setiap tim biasanya punya kesempatan sampai 3 kali out. Nah, di sini tim tuan rumah itu udah punya 2 out nih guys. Berarti kalau mereka nggak bisa memukul bolanya sekali lagi, mereka akan punya 3 out. Benar gak sih? Dan mereka, yaitu si tuan rumah ini, yaitu para member Seventeen ini, akan kalah kecuali kalau skornya jadi seri. Nah, berarti otomatis nanti akan ada 1 putaran lagi nih. Nah, kalau di lagunya ini sepertinya para member Seventeen itu kayak sudah bisa memprediksikan kayak kekalahan mereka gitu nih ya. Tapi mereka tetap tidak menyerah gitu nih guys. Tidak peduli dengan perkataan orang lain, dan ya tetap berjuang
untuk mencoba memenangkan pertandingan gitu. Karena di kesempatan terakhir ini ternyata mereka bisa memukul bolanya dan ternyata home run gitu. Begitulah ya. Begitulah penjelasannya. Panjang ini ya, tapi detail ya. Pokoknya nanti kalau misalnya masih nggak ngerti, diputar dikit lagi, rewind boleh ya. Nah, semoga pokoknya kita berharap penjelasan yang tadi itu jelas ya. Amin. Nah, oke, kita akan lanjut ke pembahasan cara baca angka nih guys ya. Kita kan pernah jelasin nih di lagunya Seventeen yang Left and Right itu, di Korea itu ada 2 cara atau 2 sistem untuk menghitung atau membaca angka, benar nggak guys? Nah, yaitu ada yang kayak Hana, yaitu 1, Dul itu 2, terus ada Set, 3, terus ada 4, dan Dasot itu 5. Jadi itu merupakan bahasa asli atau native-nya Korea yang biasa digunakan saat kita menghitung benda nih. Bener banget. Sedangkan kalau Il 1, I 2, Sam 3, Sa 4, O 5 dan seterusnya, itu cara membaca angka lewat cara Sino atau Chinese character nih ya, yang biasa digunakan kalau mau membaca angka atau nomor. Betul. Nah, di sini kan kita mau membaca putaran atau inning ke-9, ya kan? Jadi kita bacanya Guhema. Di sini pakai Sino atau Chinese character karena kita sedang membaca keberapa nomor putaran yang sedang berlangsung dalam permainan baseball ini. Bener banget. Gitu. Lalu untuk bagian outnya itu berarti mengindikasikan kalau kita sedang menghitung bola yang sudah out nih ya guys. Nah karena outnya itu dalam bahasa Inggris berarti kita bacanya itu juga pakai bahasa Inggris jadinya to out gitu. Lalu lirik terakhir yang akan kita bahas adalah Daum taja nawa, you know that I believe ya. Pemukul selanjutnya, ayo keluar, you know that I believe ya. Di sini kita bahas lagu Seventeen sambil belajar tentang perbaseballan banget nggak sih hari ini nih ya. Nah coba yuk kita lihat posisi-posisi apa aja sih yang ada dalam olahraga baseball nih. Oke, jadi yang pertama nih guys, ada taja, yaitu batter atau pemukul bola nih. Lalu yang kedua ada juga posu, yaitu posu itu adalah catcher atau penangkap bola. Ini biasanya posisi yang berlutut yang ada di belakang pemukul bola itu nih ya guys. Kemudian ada yang namanya tusu. Jadi itu adalah pitcher atau pelempar bola nih. Dan yang terakhir adalah subisu. Subisu itu adalah defender atau penahan serangan lawan nih. Biasanya posisi ini adalah posisi yang ada di setiap base itu loh guys, yang harus selalu siap untuk menangkap dan melempar bola dengan gesit nih supaya tim lawan tidak bisa lanjut lari ke base selanjutnya. Nah, barusan ada Seventeen dengan home run. Jujur nih ya, gue suka banget sih dengan message yang ingin disampaikan oleh para member Seventeen di lagu ini nih ya. Seperti kayak mengingatkan para anak muda kayak kita-kita nih ya, supaya ingat untuk istirahat nih. Berjuang atau bekerja keras dalam melakukan sesuatu itu pastinya boleh. Tapi tetap harus ingat untuk sayang atau cinta diri sendiri ya, biar ingat untuk beristirahat juga gitu. Istilah zaman sekarang itu kayak mungkin work hard, play hard gitu ya nggak sih ya? Bener. Setuju banget nih ya. Kalau selalu kecapean dan nggak pernah refreshing itu malah akan tambah penat nggak sih? Kalau cukup istirahat dan bersenang-senang, kita akan jadi lebih refresh, lebih percaya sama diri kita sendiri, dan kita jadi bisa mukul home run seperti para member Seventeen ini nih ya, yang artinya ya sukses atau berhasil mencapai tujuan kita gitu. Setuju banget. Nah guys, kalau kalian ingin mendengarkan lagu-lagu penyemangat setiap minggunya, jangan lupa untuk dengerin Kampus K-pop pastinya ya. Pasti dijamin bisa menghibur dan membuat kalian jadi up lagi. Setiap hari Minggu lewat Cama Jaya 102,6 FM, gelombang pendek KBS World Radio, dan aplikasi mobile KBS World Radio. Oh ya, dan tentunya di YouTube juga. Yuk, sekarang kita dengerin Seventeen dengan Home Run. Sampai ketemu lagi minggu depan. Daum jue, mana yo?